Halo semuanya, selamat datang di Cerita Pako Citizen. Pada episode kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif dari salah satu karyawan Pako. Tadi tuh udah sempet ada kalimat, cuman ketika mau nyampein, lupa. Penasaran kan? Yuk tonton terus sampai habis. Selamat datang Mas Riko. Sebelum kita mulai, boleh nih Mas Riko memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Pako Citizen tahu siapa sih Mas Riko ini. Halo Pako Citizen, perkenalkan saya Riko Betarahayu. Saya merupakan staf PE dari Penting di Pako Aquina Motorcycle sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini. Wah, terima kasih Mas untuk perkenalannya. Nah Mas, kita langsung aja nih. Prestasi apa aja sih yang pernah Mas Riko raih selama di Pako? Nah, kebetulan selama bekerja di Pako, saya mengikuti event improvement dari internal maupun eksternal. Di mana dari event internal, saya menjadi juara 2 di kategori SS di konvensi Pako Motorcycle. Kemudian yang kedua menjadi juara 1 kategori SS juga di PIC, Pako Improvement Celebration. Nah, di event eksternal sendiri, saya juga mendapati juara 3 kategori SS di event AHM yaitu SIC. Kemudian saya juga mendapat juara 1 kategori SS juga di Triputra Improvement Forum 2023. Nah, yang terakhir kemarin baru saja itu saya juga mendapat kategori Platinum di kategori SS yaitu di ajang TKMPN yang diadakan di Yogyakarta 2023. Wah, ternyata banyak ya Mas yang Mas Riko raih pada tahun 2023 ini. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Mas prosesnya? Nah, untuk prosesnya sendiri, setiap mengikuti event improvement, saya juga biasanya melakukan beberapa hal sih. Untuk yang pertama, itu saya juga akan mempersiapkan diri, terutama yang paling penting itu kan mempersiapkan diri untuk kita berpresentasi, karena kita juga berhadapan dengan orang banyak. Nah, jujur saja untuk presentasi di depan orang banyak itu saya suka gugup atau nervous ketika berbicara. Nah, yang kedua itu saya juga memperhatikan artikulasi, di mana setiap saya presentasi itu saya mencoba mengatur artikulasi selama saya menyampaikan materi presentasi tersebut. Nah, saya juga meyakini diri saya agar saya dapat memberikan penjelasan yang terbaik kepada rekan-rekan yang saya beri penjelasan saat presentasi. Begitu sih. Bagaimana nih Mas perasaannya sebelum dan sesudah mengikuti lomba improvement? Sebelumnya sih awalnya sebelum mengikuti event-event improvement itu kan saya juga belum tahu improvement itu seperti apa. Jadi rasanya biasa saja. Cuman setelah saya mengerti apa itu improvement, kemudian saya mengikuti event-event mulai dari internal hingga eksternal, itu saya menjadi lebih senang. Kenapa senang? Karena dari situ saya mendapatkan beberapa banyak hal, mulai dari ilmu, kemudian reward, penghargaan, seperti itu. Nah, dari situ saya juga bersyukur karena apa yang saya kerjakan itu bisa memberikan dampak terhadap lingkungan, terutama perusahaan dan rekan-rekan kerja. Nah, ketika saya melakukan improvement, itu saya melakukannya dengan senang. Dan itu suatu hal yang menjadikan saya menjadi semangat saat melakukan improvement. Nah, dari situ saya mencoba membuat diri saya itu agar lebih bersemangat, yang akhirnya sebelumnya biasa menjadi luar biasa. Nah Mas, lalu apakah ada faktor pendukung dalam proses tersebut? Tentunya ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama itu dukungan dan coaching dari atasan. Itu atasan sangat mensupport saya sekali ketika saya melakukan improvement, dimana dengan dukungan dan coaching itu saya merasa saya diperhatikan oleh atasan saya. Kemudian yang kedua itu doa orang tua. Pasti di setiap event ataupun saya ketika melakukan sesuatu, saya juga meminta izin sama orang tua. Nah, dari situ saya percaya bahwa doa orang tua itu pasti akan membuat apa yang kita kerjakan itu lancar dan dipermudah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu pasti ada bantuan dari rekan-rekan lingkungan pekerjaan, kemudian dari teman-teman manajemen improvement
yang selalu memberikan informasi dan memberikan dukungan pada saat saya melakukan improvement, ajang internal maupun eksternal. Nah, lalu Mas, apa sih yang menjadi motivasi Mas Riko selama berimprovement? Untuk motivasi saya sendiri dalam melakukan improvement itu berasal dari yang pertama tadi, dukungan atasan dan rekan-rekan kerja saya. Nah, waktu itu saya juga masih ingat, bahkan atasan saya pun rela menemani saya setelah jam waktu kerja habis. Tujuannya untuk memberi coaching dan bimbingan saya agar saya dapat terkontrol dan sesuai dengan arahan. Nah, dari itu saya juga bersyukur sih kepada atasan saya, mulai dari level bawah kemudian sampai level atas yang telah membimbing kemudian mendukung saya dan menemani saya ketika saat melakukan proses improvement. Nah Mas, kalau boleh tahu apa sih rencana Mas Riko ke depannya? Untuk rencana selanjutnya atau kedepannya itu saya mau berkomitmen untuk membawa dampak perubahan bagi sesama di lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar. Nah, dari situ nilai yang saya pegang itu saya akan terus memberikan dampak dan melakukan perbaikan di dalam area kerja saya. Nah, baik Mas. Pertanyaan terakhir nih Mas, kesan dan pesan apa sih yang bisa Mas Riko sampaikan kepada teman-teman Pako Citizen yang lagi nonton? Kalau dari saya sih untuk rekan-rekan Pako Citizen, jangan menyerah ketika improvement kita itu tidak lolos atau tidak menjadi juara. Tetap lakukan yang terbaik dan sumbangkan ide-ide kalian agar kalian tetap melakukan upgrade kompetensi skill dari soft skill maupun hard skill. Jadi lakukan yang terbaik apapun hasilnya. Tetap semangat. Pako Citizen hebat. Oke, baik. Terima kasih Mas Riko untuk kisah inspiratifnya. Mari kita sama-sama membangun lingkungan kerja yang positif, menginspirasi satu sama lain untuk mencapai puncak prestasi dan tetaplah berkarya dengan penuh semangat. Sampai jumpa di cerita Pako Citizen berikutnya. Terima kasih.